sekarang ini tentang Capres Anies gitu ya. Banyak orang-orang yang selama ini mungkin sudah apatis terhadap pemilu-pemilu kayak gitu. Tapi kok kelihatan ada pemimpin yang menjanjikan, mengapa mudah sekali. Yang teranyar ini luar biasa, tadi disampaikan Mas Anan, di Makassar. Ya, di Makassar itu mendadak, ya, tidak ada orang pakai kostum baik biru ataupun orange ya, betul. Ya, tetapi itu masyarakat umum. Nah, saya melihat ini bahagia ya, artinya orang-orang yang baik itu di Indonesia ini masih baik untuk berharapan, bercita-cita menjadi baik. Gitu. Selamat datang di Lamulo Show, Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Fafifa di seluruh tanah air. Di pagi Rabu hari ini tanggal 27 ya. Hari ini kita lagi berada di jalan tol dalam kota ya. Kebetulan kita lagi ada menuju ke Kebun Jeruk ya, Jakarta Barat. Nah, pagi hari ini saya lagi bersama dengan tokoh kita atau orang tua kita, yaitu Pak Mursalim atau yang dikenal dengan Om Lim ya. Kali ini Om Lim mampir lagi di channel kita tercinta di Fafifa TV, di mana beliau hari ini akan menuju ke Kebun Jeruk sekali lagi, ya kan. Nah, beliau akan ada undangan kebetulan dari abang kita tercinta, Bang Refli Harun, atau yang sering disebut Keren Cadas, ya kan. Jadi kita iseng-iseng sambil di jalan menuju tempat Bang Refli Harun. Kebetulan kita ada acara di sana. Jadi iseng-iseng kita menuju sambil menunggu sampai di lokasi. Saya akan tanya Om Lim mengenai perkembangan yang dunia politik kita, terutama mengenai capres-cawapres kita ya. Di mana Om Lim ini adalah berada di circle pemenangan Pak Anies tentunya, ya kan. Jadi kita lihat setelah Caimin ya didapuk menjadi wakil atau calon bakal wakil presiden kita yang dari Koalisi Perubahan, ya kan. Ini luar biasa ya. Ini Pak Anies khusus untuk di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini sekarang secara survei lagi bagus. Saya akan bacakan satu survei yang dimana di sini dari Kumparan News ya, kumparannews.com, berita kemarin. Ini Pak Anies melejit di survei Indoriset, ya kan? Ya, pengamat mengatakan gembok Jatim Jateng telah terbuka, ya kan? Dimana tren Pak Anies Baswedan di Jawa Timur, Jawa Tengah ini ya naik, saudara-saudara, teman-teman ya, naik ya secara riset. Kemudian tren untuk Prabowo dan Ganjar malah menurun ya secara survei. Nah, di sini ada angka yang disampaikan adalah Pak Anies Baswedan mengalami kenaikan tingkat keterpilihan atau elektabilitas 22%. Kemudian dari Agustus menjadi 25, artinya ada kenaikan ya. Kemudian untuk sementara Pak Prabowo menurun ya, dari 38 ke 34, ada selisih 4% di sana. Kemudian Pak Ganjar dari 34 ke 32. Nah, ini yang ada di berita Kumparan News ya, kumparannews.com. Nah, jadi ini yang saya mau tanya Om, bagaimana pendapat Om? Apa karena memang begitu ditunjuk Caimin menjadi cawapres, dan ini sangat berpengaruh sekali ya tentunya di area Jawa ya, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang dimana kita tahu memang Pak Anies secara survei kemarin di Jawa Timur itu sangat lumayan rendah gitu loh. Gimana menurut pendapat Om? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pertanyaannya nodong nih. Tapi begini, saya kepengen sekali bicara ini secara mendasar ya. Saya belum melihat survei itu ya, tetapi saya meyakini bahwa survei itu adalah survei yang jujur. Karena kalau survei yang tidak jujur itu kan selama ini ada capres-capres yang susah sekali mendatangkan massa di daerah-daerah gitu ya. Kemudian tapi hasil surveinya tinggi. Ini kan
orang menebak bahwa ini surveinya ini apa itu pesanan gitu. Jadi kalau survei ini saya belum melihat dari yang sampaikan Mas Hanan, tapi saya meyakini karena memang Jawa Tengah, Jawa Timur itu memang kantongnya NU gitu ya. Saya ingin mengingatkan bahwa sejak bersatunya 3 partai koalisi baik antara Nasdem, Demokrat dan PKS, ya, kemudian bergabung yang lain-lain dalam artian yang apa itu gerbong-gerbong partai-partai yang ada apa itu merah, kuning, hijau itu. Nah, itu memang kesepakatannya seingat saya bahwa kita ini mau menang. Kita kepengen menang. Mengapa kepengen menang? Karena kita memang punya cita-cita. Cita-cita itu adalah untuk membuat Indonesia jauh lebih bagus. Secara umum begitu saja. Betul. Nah, bagaimana untuk membuat kemutlakan kemenangan? Maka memerlukan tambahan ya, untuk apa itu jumlah, ya, dan tentu yang tidak merepotkan dari sisi keuangan. Betul. Nah, memang dulu pernah ada yang memutuskan bahwa nampaknya NU harus digandeng, ya, karena secara tujuan cita-cita itu kan sama NU dengan Partai Perubahan itu gitu. Betul. Nah, maka waktu itu sempat ada mau bergabung Khofifah, ya. Tapi kita tahulah kita ini berada di negeri dongeng. Khofifah tidak jadi karena mungkin ada yang melarang atau mengancam, ya. Nah, jadi kemudian pendek cerita bahwa sekarang bergabungnya secara formal NU melalui PKB, kemudian memang membuat serentak kayak senang sekali seluruh apa itu PKB NU ini karena mereka tidak terima nampaknya Muhaimin itu kok kayak dimain-mainin di kelompok Prabowo, ya. Bahkan ada yang mengatakan gampang lah Muhaimin nanti diberesin sama Erick Thohir. Ini orang NU tersinggung sekali dengan seperti kayak gitu. Nah, jadi begitu sekarang ada keputusan seperti ini, kita lihat betapa senangnya orang-orang NU di kantong-kantong Jawa Tengah, Jawa Timur. Betul. Itu secara fakta. Sehingga survei itu tadi yang menjawab pertanyaan Mas Hanan, memang wajar. Dan kita lihat apa ketakutan capres-capres atau baca pres di seberang sana karena mereka tahu ya, kalau ini sudah perubahan kemudian bergabung dengan NU, ini pasti akan menang. Ya. Jadi sekarang ini, detik ini, kalau dilakukan pilpres, ya, mutlak menang bisa di atas 60%. Itu keyakinan kita. Jadi saya menanggapi survei itu begitu, Mas Anan. Begitu ya. Oke, Om Lim ya. Apa yang disampaikan Om Lim itu tadi benar ya, bahwa memang luar biasa peningkatan daripada survei Pak Anies ini, dan memang masyarakat luas sana menyambut ya kan di mana-mana. Bahkan kita lihat kemarin di Makassar Om, ya kan pecah lautan manusia ya kan. Nah, jadi ini untuk kita bicara mengenai Pak Anies dan Caimin ya kan. Kita lihat adalah di mana udah mulai sibuk nih, karena memang sebentar lagi akan pendaftaran ke KPU. Kemudian secara maaf sebentar. Halo. Siap. Halo. Iya. Iya. Saya di jalan, Mbak. Saya cek sebentar. Saya di jalan sambil ada podcast ini menuju situ. Saya udah on the way. Pak Marwan udah on the way. Iya. Iya. Pak Marwan minta tolong hubungin Pak Antoni ya, Pak. Iya. Oke. Iya. Oke. Baik, mohon maaf. Oke, sahabat PP, jadi ada Om telepon ya. Jadi gitu Om. Jadi yang kita lihat ya, ini Pak Anies sudah mencari tim pemenangan atau sebagai kapten timnas secara nasional. Itu ada kadang-kadang ada Najwa Shihab lah di situ, kemudian ada mantan PBNU, ketua PBNU yaitu Akil Sirot ya kan. Kemudian ada lagi Susi Pujiastuti katanya, ada Khofifah. Ini luar biasa. Sedangkan pihak sebelah ini wakil aja belum ada. Gimana pandangan Om ini? Ya, tentu siapapun yang ditunjuk untuk menjadi tim pemenang ini sangat menyenangkan. Karena tugasnya tidak berat. Mengapa saya katakan tidak berat?
karena mau mengusung seorang capres yang popularitas dan elektabilitasnya sangat tinggi sekali. Ya tinggal ya mengatur apa itu pertemuan-pertemuan, acara-acara. Bayangkan seorang untuk pemenangan capres yang dia harus menaikkan elektabilitas dan popularitasnya, kan berat gitu loh. Nah, jadi saya tidak akan mengkoreksi apapun yang ditunjuk oleh Pak Anies sama Pak Muhaimin, ya. Saya kira insya Allah siapapun yang ditunjuk mesti tepat lah gitu. Siap. Oke Om ya. Jadi ini apa yang diputuskan nanti siapapun itu ya kan, tentu kita akan sambut. Betul, ya kan? betul. Dan kita akan tentu saya juga sebagai relawan Pak Anies ya kan, tentu akan semangat untuk membantu mengkampanyekan atau sebagai juru bicara kita di lapangan untuk memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat luas tentunya ya. Nah, ada sedikit Om yang mengenai berita yang lagi hot ini Om. Kebetulan di PSI ya. PSI kan ditunjuk anak bungsunya Pak Jokowi ya, yaitu Kaisang. Nah, Kaisang ini Pangarep ya, ditunjuk sebagai ketum PSI yang dimana baru aja masuk 3 hari kalau nggak salah ya. Ya, ditunjuk kemarin menjadi ketua umum. Nah, ini seperti apa ini Om? Nanti saya coba bacakan sedikit komentar-komentar netizen nih Om. Menurut pandang Om dulu nih. Iya, kalau saya berharap semua teman-teman nggak usah terlalu hiruk-pikuk lah urusan PSI yang mengangkat Kaisang, nggak perlu sampai menyedot perhatian. Menurut saya itu naif lah gitu ya. Karena kita tahu bahwa PSI ini adalah ya partai kecil lah ya, kecil dan memanfaatkan, atau kita lihat tidak ada gagasan ataupun visi yang sangat diharapkan untuk perubahan di Indonesia. Saya nggak ada, dia cuman mencari sisa-sisa suara orang yang tidak suka pada Islam. Maaf, saya sebut kayak gitu ya. Ya bukan berarti dia bukan orang-orang non-Muslim, yang orang-orang Muslim, tetapi yang tidak mempunyai pemikiran anti-Islam, yang orang tidak suka Islam, yang tidak suka partai-partai Islam, dia berharap larinya ke dia. Saya langsung seperti itu. Islam yang saya maksud adalah Islam yang menurut pemikiran mereka gitu loh. Mereka mau orang-orang Islam yang menurut pemikiran mereka yang anti syariat, anti mazhab. Jadi nggak perlu dirisaukan lah gitu ya. Kehadiran PSI tadi ditanya kemudian tentang Kaisang, ya kita bisa menebak mengapa Kaisang yang masuk di situ. Karena PSI ini sudah partai menuju kehancuran. Dia membutuhkan modal gitu. Nah, sedangkan Jokowi ini sedang membutuhkan suatu tempat yang untuk bisa bernaung menjadi kekuasaan, dinasti kekuasaan. Tadinya mau ngopok-ngopok, mau ngerecokin PDI, siapa tahu bisa megang PDI, ternyata tidak semudah itu gitu loh. Siapa lagi mau bergantung kepada Prabowo, Jokowi sendiri tidak yakin terhadap dinamisasi naik turun emosi ataupun kestabilan dari Prabowo, sehingga tidak bisa digantungkan. Maka memang ada kesempatan satu partai yang sedang gonjang-ganjing itu ditawarin, iya langsung diambil sama Kaisang atau Jokowi lah katanya itu. Ya tidak mungkin kalau tidak membawa dana. Itu partai itu kan memang seperti itu ya, tidak mungkin dalam membawa uang. Nah, maka langsung diberikan kepada seorang yang tentu tidak kita lihat namanya gagasan, namanya anak baru kemarin sore ya, baru belajar ngomong gitu, menjadi ketua sebuah partai gitu. Ini kan suatu yang naif. Nah, menurut saya jangan dibesar-besarkan, karena mereka mengharapkan supaya ini dibicarakan di mana-mana biar ngetop gitu. Nah, saya melihat itu tidak ada kekhawatiran apa-apa. Dan yang kedua, kalaupun mereka memaksakan dengan segala cara supaya lulus dalam partainya masuk Senayan misalnya, berharap seperti itu, ya bisa saja ya, namanya uang ya. Bagi-bagi
uang di kepada konstituen dengan serangan fajar dan sebagainya, itu memungkinkan. Inilah kualitas negara kita seperti kayak gitu. Dan tujuannya tentu untuk melawan gerakan-gerakan perda-perda atau aturan-aturan Islam. Itu yang sekarang ini terjadi, kita lihat. Dan ada kemungkinan selanjutnya memang dia akan disitir oleh ya kelompok-kelompok orang yang komunis dan lain sebagainya, bisa terjadi gitu loh. Tetapi kita sebagai orang yang Muslim dan orang Indonesia yang mempunyai visi itu tidak usah khawatir, karena orang-orang ini kan banyak white and see gitu ya. Melihat kalau kita bagus dia akan kalau tidak ya dia bisa jadi rombongan golput. Nah, maka kita harus perkecil golput, karena golput itu tidak menguntungkan. Orang-orang golput ini sebenarnya bukan orang-orang yang tidak baik, orang yang kecewa terhadap keadaan, tetapi kalau ada kebaikan dia akan ikut. Sebagaimana sekarang ini tentang capres Anies gitu ya. Banyak orang-orang yang selama ini mungkin sudah apatis terhadap pemilu-pemilu kayak gitu, tapi kok lihat ada pemimpin yang menjanjikan, mengapa mudah sekali. Yang teranyar ini luar biasa, tadi disampaikan Mas Anan di Makassar ya. Di Makassar itu mendadak ya, tidak ada orang pakai kostum baik biru ataupun orange ya, betul. Ya, tetapi itu masyarakat umum. Nah, saya melihat ini bahagia ya, artinya orang-orang yang baik itu di Indonesia ini masih baik untuk berharapan, bercita-cita menjadi baik. Itu Mas. Saya. Ini saya bacakan polling sedikit Om ya. Kebetulan ini ada polling dari Metro TV. Tadi saya buka pada sebelum kita jalan dan saya screenshot sekitar 3 jam yang lalu, ya kan? Dimana dengan adanya Kaisang masuk sebagai ketum PSI, ini ada pertanyaan dari Metro, Pak. Apakah menurut Anda ditunjuknya Kaisang sebagai ketum PSI merupakan bagian dari cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024? Nah, ini udah 29.000 suara yang masuk, 87% mengatakan ya, 13% mengatakan tidak. Gimana pendapat Om ini? Ini apakah ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi? Cawe-cawe itu kan bahasa kami ya. Saya ini walaupun orang Palembang, kan saya orang Jawa gitu ya. Kalau cawe-cawe itu kan ikut-ikut. Ini bukan cawe-cawe lagi, ini mengarahkan ya. Jadi lebih dari cawe-cawe. Jelas ini adalah aran-aran dan rencana-rencana orang-orang galau seperti Presiden Jokowi ini. Gitu ya. Iya. Oke Om ya. Jadi ini sedikit kita tambahkan Om. Ini kan kita tahu Pak Jokowi ini adalah kader atau petugas partai dari PDI itu sendiri. Seharusnya kan, ya kan, Kaisang ini kan kalau memang sebagai kader, seharusnya Kaisang kan harusnya PDI ya Om ya. Kenapa dia menjadi PSI? Apa strategi yang sebenarnya menurut gambaran Om ini? Menurut gambaran saya terjawab bahwa dia mengapa menjadi tugas partai dan dia tidak memilih pilihan dari partainya yang mengusung Ganjar, kan itu persoalannya kan. Artinya di PDI pun sudah ditendang gitu loh, sudah banyak mengecewakan, tentu banyak penyimpangan lah yang mengapa. Contoh saja misalnya bagaimana Hasto mengkoreksi terhadap food estate gitu ya. Itu kan yang dikoreksi kan Prabowo dan Jokowi yang dianggap bertanggung jawab. Artinya banyak kekecewaan-kekecewaan dari food estate ya. Itu yang menjadikan menurut saya alasan mengapa dia harus cari partai lain, tentu untuk menjaga atau membuat satu kekuasaan dinasti tadi yang saya katakan. Dia memulai, mungkin orang tidak yakin, tetapi dia bisa yakin karena dia merasa mempunyai uang tak berseri ya. Tetapi persoalannya apakah bisa dengan uang yang banyak mengumpulkan orang-orang yang lebay lah gitu ya. Karena tidak lihat visi misi yang selama ini terlihat di dalam PSI itu, kecuali hanya mengkoreksi dari partai-partai yang dia musuhin. Ya, pimpinannya saja dulu adalah seorang yang
drop out dari universitas yang dipimpin oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi orang Madinah ya, untuk hiburan-hiburan saja ya. Nah, saya yakin banyak orang-orang yang pandai yang tentu tidak tertarik lah dengan itu. Kita lihat beberapa pimpinannya juga banyak yang keluar karena visi misi JA itu juga belum nampak, kecuali cari limpahan-limpahan orang yang tidak setuju pada sesuatu yang dominan atau status quo gitu ya. Siap. Oke Om Lim, kan. Baik sahabat PPO di seluruh tanah air, ini perbincangan santai kita ya. Kita udah mau sebentar lagi nyampe di Kebun Jeruk ya, udah di daerah depan DPR RI ini, di daerah Tomang ya. Baik sahabat PPO di seluruh tanah air, ini perbincangan kita iseng-iseng ya, mengisi waktu tadi di jalan ya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Ya.